Iya. Oke, Bang. Jangan. Ini juga. Besarin layarnya. Jangan. Ada. Ih, Fatimah. Besar. Halo. Itu makanya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Iya, Mana kabarnya? Baik dah. Baik. Mana nih Fabian, mana nih? Aku udah pindah tempat dah.
Oke, kita tunggu teman-teman yang lain ya. Syakila mana wajahnya? Syakila. Oke, selamat bergabung. Yang mau sarapan boleh sarapan dulu ya, 5. Nanti dalam pembelajaran tidak ada yang makan-makan lagi ya. Oke, Fabian. Syakila. Ya. Teman-teman yang lain udah sarapan? Udah. Udah, alhamdulillah. Kita tunggu lagi ya. Udah disiapkan buku tema 4-nya? Udah. Udah. Oke. Udah sana mau pipis. Oke, baru 7 orang ya yang bergabung. Udah pada salat duha? Siapa yang udah salat duha? Kan udah salat duha? Haifa udah. Kaisya mana wajahnya? Kaisya. Udah. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Ayo, yang lagi makan dihabiskan ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita mulai lagi teman-teman. Ya, udah selesai sarapannya Fabian? Udah. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat Allah. Ulang lagi. Belum ada yang semangat. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke. Semangat belajarnya teman-teman. Semangat. Siapa yang udah sholat duha di sini? Fabian, Askan, Nisa, Kaisya, Haifa. Alif sama Syakila sudah sholat duha? Syakila udah? Belum. Kenapa tuh? Baru bangun kali lupa. Alif udah sholat duha?
On mic lift. Oke, teman-teman, hari ini kita belajar tentang tema 4. Tema 4 kita tentang apa? Kewajiban dan hakku. Bukunya udah disediakan? Udah. Udah. Siapa yang udah ada bukunya di depannya sekarang? Nisa mana? Oke. Nah, teman-teman Ustazah anggap hadir jika melihatkan wajahnya. Oke? Oke. Tidak boleh lihat. Kok hilang itulah, kok hilang. Nah. Oke, hari ini kita belajar tema 4 tentang apa? Kewajiban Dan hakku. Sekarang kita masuk pada subtema berapa? 4. Oke, selamat bergabung Alia. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, selamat bergabung. Terus Oke, kita hari ini belajar tentang subtema berapa? Subtema berapa kita kemarin? Subtema berapa? 4. Oh, subtema 4. Tema 4, subtemanya subtema berapa? Ayo, siapa yang ingat kita belajar subtema berapa? 3. Subtema 3 kita tentang apa? Kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, siapa yang di sini yang punya tetangga? Yang punya tetangga? Punya tetangga semuanya? Enggak lah. Kan kita udah punya tetangga nih. Tetangga kita itu apa namanya? Tetangga itu apa? Rumah. Iya. Itiel. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kok 12 orang baru masuk saya 12? Bukan? 11. Ya 11 anak-anak, tambah saja kan 12. Oke, teman-teman. Bisa fokus? Saya. Nah, apa itu tetangga itu apa kemarin rasanya? Tetangga. Siapa yang tahu apa itu tetangga? Tapi tadi dibilang teman-teman semuanya punya tetangga. Enggak lah. Enggak ada. Hah? Enggak ada tetangga Fabian? Enggak, kosong. Yakin? Yakin Fabian tidak ada tetangga? Coba lihat dulu. Samping kiri kanannya. Semua
belakangnya itu itulah tempat HP semua, jualan HP dah. Oh, gitu. Iftial punya tetangga? Iftial, mana Iftial nih? Punya dah. Punya. Nah, siapa yang tahu apa itu tetangga Nisa? Ayo Nisa, Alia, coba Alia. Orang yang tinggal di dekat rumah. Orang yang dekat rumah kita. Nah, tetangga itu adalah orang-orang yang ada di dekat rumah kita. Dah, misalnya Ana tinggal di komplek dah. Berarti antum mempunyai tetangga satu komplek. Oke. Oke. Nah, kemarin kita juga belajar tentang ada kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat kritik. kritik. Oke. Kalimat masalah. Siapa yang tahu apa itu kalimat masalah? Alif. Kalimat masalah. Udin membuang sampah sembarangan. Ya, itu adalah contohnya. Kalimat masalah itu kalimat yang bagaimana? Ayo. Yang belajar pasti dapat. Yang di dalam waktu itu peraturan. Kalimat yang membahas satu masalah. Kalimat yang membahas satu masalah. apa lagi? Coba Nisa. Kalimat yang Ayo coba Nisa. Apa itu kalimat masalah? Kalimat yang bagaimana? Kalimat masalah adalah kalimat yang bagaimana? Kaisha. Kaisha. Syakila mana wajahnya? Ya Kaisha, apa kalimat masalah Kaisha? Ayo tahu apa itu kalimat masalah? Yang belajar pasti dapat apa itu kalimat masalah. Nah, kemarin contohnya Udin membuang sampah sembarangan. Udin mencoret-coret dinding. Itu dinamakan dengan kalimat masalah. Nah, kalimat masalah itu sendiri apa? Kalimat yang bagaimana? Kalimat yang tidak memiliki peraturan. Selamat bergabung Aga. Mana? Iya. Agak kreatif. Halo, selamat bergabung Aga. Iya. Oke. Waalaikumsalam. Kalimat masalah Mandi dah. Ada mandi. Segala mandi belum dah. kita baru bergabung. Halo Aga. Halo Zah. Fokus belajarnya. Ada mandi. Sudah Zah, anak. Dah. Oke, Aga. Ya. Nah, tadi kita sama teman-teman sudah belajar tentang sudah belajar. Kemarin kita sudah belajar tentang kalimat masalah.
Kalimat saran, kalimat kritik. Saran dan kalimat kritik. Penyelesaian. Apa itu kalimat masalah? Kalimat masalah adalah kalimat yang mengandung sebuah pertanyaan yang membutuhkan solusi atau jalan keluar. Oke, kalimat yang membutuhkan solusi jalan keluar. Nah, dari kalimat masalah tadi, maka hadirlah kalimat penyelesaian masalah atau kalimat saran. Nah, contohnya apa? Contohnya, Misalnya, sebaiknya Udin membuang sampah pada tempat. oke, sebaiknya Udin membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah kalimat Penyelesaian masalah. Kalimat saran. Nah, kalimat masalahnya apa? Udin membuang sampah sembarangan. Udin membawa sampah sembarangan. Itu adalah kalimat masalah dan kalimat saran. Oke, selamat bergabung Zahra. Mana wajahnya? Nah, Zahra nih Zah. Kelihatan abu-abu wajahnya Zah. Kelihatan abu-abu. Ya, kalimat masalah, kalimat saran, satu lagi kalimat apa? Ketiga. Kritik. Apa lagi? Kalimat apa? Kritik. Siapa yang tahu apa itu kalimat kritik? Kalimat kritik. Agak lagi. Alif, coba Alif. Kalimat lebih bagus kalau warna. Oke. Kalimat kritik itu adalah kalimat yang berisi pendapat disertai dengan misalnya nih, gambar pemandanganmu bagus tetapi miskin warna. Miskin warna itu apa maksudnya? Tidak ada warna. Warnanya sedikit. Warnanya sedikit. Warnanya sedikit. Ya. Ada warna tapi tidak dominan. Warnanya terlalu sedikit atau pudar. Oke. Nah, itu adalah seputar tentang kalimat saran dan kalimat kritik. Sekarang teman-teman buka buku tema 4 halaman 117. Dadah. Oke, selamat bergabung Tahira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Zahra. Oke Zahra, silakan dibuka buku tema 4 halaman 117. Selamat bergabung Tahira. Udah ketemu Zah. Udah? Oke, yang udah buka bukunya silakan acungkan jempolnya. Yang udah buka buku halaman 117. Anda kayak emot aja Zah. Tuh di atas tuh Zah. Iftial mana nih? Iftial. Ini taruh Zah. Alif udah? Alif udah, Alif? Udah. Udah. Alia udah? Ya. Udah. Oke, Tahira. Ya Zah. Udah dibuka bukunya? Karena baru sampai Zah. Oh, baru sampai. Oke, selamat. Pintunya masih ditutup.
Afika mau bergabung lagi. Oke teman-teman, yang belum buka bukunya, silakan dibuka buku halaman 117. Tema. Halo. Ana sudah, Zah. Gem. Apa Gem? Apa Gem? Oke. Nah, halaman 117 ada teks bacaan tentang aku ingin apa? Lingkungan bersih. Lingkungan bersih. Bersih. Oke, sekarang coba Sakila baca. Coba Sakila yang baca. Boy, semuanya diam, boy. Dari awalnya. Kurang aja. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret tembok. Dilanjutkan oleh Alif. Dilanjutkan oleh Alif. Alif, mana Alif? Yang mana? Alif. Yang lain menyimak ya. Oke. Yang mana, Zah? Edo juga pernah. Edo ingatkan dengan santun agar tidak mencoret-coret. Alif. Yang kedua, Giza. Ya, yang sudah pernah mengingatkan tetangganya lagi. Paragraf kedua. Beda, Alif. Aga. Alif nggak menyimak ya. Oke, kata lempar ke Kaisha. Nah. Zah. Kaisha. Zah. Aku juga Zah. Tetangganya yang memberi sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Bisa, Kaisha? Zah. Nah, lanjutkan di bawah. Zah. Lanjutkan Kaisha. Zah. Edo ingin menentukan tempat tinggalnya. Zah. Dan melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Nah, ada semuanya di belakang. Kemudian apa yang mempermudah itu pada kondisi yang disebut dengan integrasi. Bisa pada orang yang mungkin dia Oke, kita coba ulang satu kali baca lagi. Coba dibaca oleh Zahra.
Yang ulang dari awal, Zahra. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Oke, dilanjutkan oleh Haifa. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan dengan santun. Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggal bersih. Ia melakukan sesuatu yang dilakukan. Dilanjutkan di belakang, Haifa. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukanlah dengan cara yang santun. Oke, terima kasih, Haifa. Nah, teman-teman, kita sudah membaca teks bacaan tentang aku ingin lingkungan bersih. Nah, di dalam aku ingin lingkungan bersih itu terdapat kalimat apa saja? Tolong diam teman-teman. Tolong. Kalimat apa, Alia? Zahra bilang olong lah. Olong tuh apa lah? Apa? Tadi kan Zahra tuh olong. Olong teman-teman. Saran. Ada saran. Apa lagi? Olong aku bilang ya. Olong. Olong tuh apa? Odading mau oleh itu. Maaf ya teman-teman yang chat di grup ini. Oke. Salah lagi kata. Nah, dalam teks bacaan terdapat kalimat saran dan juga kalimat masalah. Pada paragraf pertama, yang mana merupakan kalimat masalah? Paragraf pertama yang merupakan Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. itu mencoret-coret tembok tetangganya. Oke, coba Alia, apa kira-kira kalimat saran yang kita berikan kepada anak itu mencoret-coret tembok tetangganya? Apa kalimat saran kita? Jangan mencoret-coret tembok tetangga. Jangan mencoret tembok tetangga. Oke, kata Alia, jangan mencoret-coret tembok tetangga. Ada lain yang ingin berpendapat? Ayo Fabian. Kalimat masalahnya anak itu mencoret-coret tembok tetangga. Kalimat sarannya apa? Tahira, ada Zahra, Askan, Nisa, Raisya, Syakila, Haifa, Iktiel, Aga, dan Ali. Silakan berpendapat. Seharusnya antum tidak mencoret-coret tembok. Harusnya antum tidak mencoret-coret tembok. Oke, itu pendapat Aga. Siapa lagi yang mau berpendapat? Kalimat saran kita boleh menggunakan kalimat sebaiknya, seharusnya, hendaknya. Lombok boleh lah bahasa Lombok. Apa Fabian? Bahasa Sunda boleh lah. Oke, coba Haifa. Sebaiknya orang tuanya menasehati anaknya agar tidak mencoret tembok tetangganya. Orang tua menasihati anaknya agar tidak mencoret tembok tetangganya. Fabian. Ada lagi pendapat lain? Boleh bahasa Sunda Zah. Nah, kalimat saran itu banyak ya. Seperti Alia tadi, jangan mencoret-coret tembok itu. Agar
Sebaiknya antum tidak mencoret tembok tetangga. Seharusnya antum tidak mencoret-coret tembok tetangga. Kemudian ada lagi kita juga harus pakai hendaknya. Hendak itu tidak mencoret tembok tetangga. Itu adalah kalimat saran dan kalimat masalah. Nah, kemudian di paragraf kedua, Kalimat kritik. yang mana yang merupakan kalimat masalah? Paragraf kedua. Tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Oke, tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Kemudian apa kalimat saran yang bagus? Coba Afika. Baiknya tetangganya tidak membuang sampah sembarangan. Sebaiknya tetangganya tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi? Sebaiknya sampah dibuang pada tempatnya. Bahasa Sundanya boleh lah. Apa Aga? Sebaiknya sampah dibuang pada tempatnya. Sebaiknya sampah dibuang pada tempatnya. Coba Alia. Antum jangan membuang sampah sembarangan. Antum jangan membuang sampah sembarangan. Halaman 117 Zahira. Ya. Sundanya boleh bahasa Sunda. Nah, teman-teman, apakah teman-teman ingin tempat tinggalnya bersih atau kotor? Bersih dah, tapi ya tidak mau bersihkan dah. Nah, ketika kita ingin bersih, apa kewajiban kita terhadap lingkungan tersebut? Lingkungan anak bersih, tapi kan ada tikus. Kita terhadap lingkungan tersebut. Ustazah. Aga. Anak-anak kos depan dia buang sampah minuman-minuman itu sembarangan, terus anak taruh di tong sampah. Bagus Aga tuh. Ya, siapa yang membuang tuh? Aga sendiri dah. Bukan anak kos ya, anak kos Oh, waktu anak itu. kos. Ada anak kos di rumah Aga? Ada ada. Oh, ada. Tetangga. Oh, tetangganya. Nah, berarti itu sama dengan bacaan paragraf kedua kita. Tetangga buang sampah sembarangan. Nah, apakah kita boleh menyarankan tetangga kita? Boleh. Bahasa yang santun. Nah, misalnya Aga melihat nenek-nenek membuang sampah sembarangan. Nah, coba. Nah, kita harus memberi saran kepada nenek. Misalnya, nenek maaf ya, membuang sampahnya harus pada tempatnya. Oke. Oke, sekarang coba teman-teman buat satu kalimat masalah. Kalimat masalah. Ya, dituliskan di bukunya. Dalam waktu 2 menit. Buku tulislah. Silakan buat satu kalimat masalah. Selain buang sampah dan coret-coret dinding. Di buku tulis. Ya, di buku tulisnya. Yang udah selesai. Ya, kan antum buat kalimat masalah. Selain buang sampah sembarangan dengan coret-coret dinding. Buat apa dah? 1. Ya buat apa dah? Kalimat masalah. Oke. Selain membuang sampah sembarangan dan mencoret-coret dinding ya. Oke. Banyak lagi kalimat masalahnya. Ada Zah. Satu menit lagi.
baru mulai lah. Tunggu lah. Udah selesai? Belum. Nggak tahu apa lagi. Yang udah selesai silahkan angkat tangannya. Bukan masalah lah. Aisyah udah. Bukan masalah lah. Apa Fabian? Cuma kalimat masalah lah. Ya, kalimat masalah aja satu. Fabian udah. Penulisannya pasti sama kayak di sini. Udah. Aga mana nih orangnya? Ika mana? Ada. Zahra? Ana lagi bikin dah. Bikin tuh angkat tangan itu. Tadi 16 chat nih nak baca nih apa ini? Waktunya 50 detik lagi. Oke, terima kasih. Ana udah selesai. Oke, yang udah selesai nanti saya tanya ya. Oke. Zah, selesai Zah. Udah. Oke, kita mulai dari Fabian. Apa kalimat masalahnya? Edo memarahi kepada orang tuanya. Haifa udah? Sudah, Zah. Nah, coba bacakan. Cica selalu berbicara di dalam kelas ketika ibu mengajar. Selalu berbicara dalam kelas ketika ibu guru mengajar. Coba Aga. Apa kalimat masalah yang Aga bikin? Got di depan rumah tergenang air saat hujan. Got di depan rumah tergenang air saat Hujan. Coba Askan. Askan udah selesai? Biga. Oke, Alia ya. Alif Keisha Tira. Alif di sini ya. Askan ada Kalimat masalah. Selain membuang sampah sembarangan dan mencoret-coret dinding. Afika. Nina tidak pernah membersihkan kamarnya. Bersihkan kamarnya. Nisa, coba Nisa. Kita udah selesai. Suaranya Nisa. Ustazah, Udin tidak melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas. Tahira. Di waktu belajar, Ani makan-makan di kelas. Di waktu belajar makan-makan dalam kelas. Itu kalimat masalah. Coba Alia. Mina bangun terlambat, akibatnya Mina terlambat pergi ke sekolah. Lambat pergi ke sekolah karena bangunnya juga telat. Siapa lagi yang belum? Kaisha.
Cepat lah. Edo tidak memperhatikan saat belajar. Siapa? Siapa Keisha? Edo tidak memperhatikan saat waktu belajar. Oke, tidak memperhatikan waktu saat belajar. Coba Zahra. Jangan membuang sampah sembarangan ke sungai. Membuang sampah tadi tidak boleh lagi ya. Contohnya. Oke teman-teman, kalimat masalah itu adalah kalimat yang membutuhkan solusi atau jalan keluarnya. Seperti apa tadi? Tidak mendengarkan guru berbicara di kelas, tidak piket kelas, bangun tidurnya terlambat, gotnya tergenang karena saat hari hujan, apalagi? Nah, bermacam-macam kalimat masalah yang teman-teman buat. Oke, untuk sekarang silakan teman-teman kembali buku tema 4 halaman 124. Sudah. Oke. Sudah, Paragraf pertama coba dibacakan oleh Iptiel. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Tema ini yang kamu tulis mana? Halaman berapa, Zah? 124. Ini mana? Ini sudah membersihkan Yang lain diam ya. Dan menyimak. lantai tampak kotor dan berbau. Tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Oke, Iptiel. Dilanjutkan oleh Askan. Askan. Teman-teman, kita 17 menit lagi ya. Ya, Zah. Ustaz. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaga dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila Oke, lanjut Askan. Kan apabila yang cukup dengan teratur ketika peliharaan dan kandang untuk tempat hewan peliharaan, tempat membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Oke, silakan diulangi paragraf pertama oleh Tahira. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkannya. Teras keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaga dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Oke, Tahira. Dilanjutkan oleh Ali. Apabila kita memiliki hewan peliharaan,
beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan beraktivitas di lingkungan. Kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Keempat, membersihkan hewan peliharaan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Oke, itu adalah tentang hewan peliharaan. Nah, di dalam teks yang teman-teman bacakan tadi, yang mana yang merupakan kalimat masalah? Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Hewan tetangga sering masuk ke rumah Siti. Sering masuk atau yang lain. Sering masuk atau hanya di teras saja? Di teras. Teras. Oke, nah ketika kita mempunyai hewan, apa yang harus kita lakukan? Menjaga. Merawatnya. Menjaga dengan merawat sama aja. Ya, kita harus memeliharanya supaya hewan peliharaan kita tidak keluar rumah dan mengganggu tangga. Nah, nanti kalau tetangga kita sering diganggu oleh hewan peliharaan kita, maka tetangganya akan marah atau kesal. Siapa yang punya hewan peliharaan? Yang punya Anak ikan. Anak kucing sama ayam. Fabian apa? Kan? Ikan patin. Alif? Kucing sama ayam. Burung Apa? Apa hewan peliharaan Aga? Kucing. Alia? Kura-kura. Kura-kura. Siapa lagi? Zahira apa? Dulu punya kelinci tapi sudah mati. Kenapa tuh? Karena dulu punya burung tapi udah terbang. Karena ditaruh di atas. Di kandang burung. Kelinci makannya apa? Makannya apa? Ada waktu abang wisuda dan kangkung. Sakila apa yang ikan tadi apa? Yang punya Kucing Ustazah. Itu bukan peliharaan sih, cuma sering aja ke rumah. Ustazah. Ya. Ustazah, Ana dulu punya ikan, punya abi Ana. Terus habis itu gara-gara gempa 2009 di Padang nih, jadi mati ikan. Kenapa dia mati tuh? Gara-gara ikannya. Gara-gara gempa, Zah. Gempa waktu dulu. Mati. 2009 kan itu, Zah, banyak korban, Zah. Berarti ikan ada korban gempa 2029. 2009. 2009 tuh banyak korban yang mati, Zah. Berarti Aga belum lahir. Ya belum lah. Ya belum lah. Ana lahirnya aja 2012. Tuh Ana tenaga lagi. Mantap. Tuhan tenaga. Oke teman-teman, waktu sudah mau habis. Sampai jam berapa sih, Papa? Sampai jam 9. Hampir jam 9. Oke teman-teman. Baru jam Pelajarannya setengah 9. 9 kurang lah. Ana cuma kasih makan motor sama saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktunya ya. Jumpa lagi kita. Iya, Zah. Sama teman boleh Zah? Ya, 2 minggu lagi kita ujian ya. Oke, iya, Zah. Ujian tengah semester kapan, Zah? Sapa teman boleh, Zah? Desember. Zah. Sapa teman boleh, Zah? Tanggal 30 November.
Za, kapan ujian? Ujian semester kapan, Cah? Ujian nih. apa? Terakhir semester apa? Coba lihat kalendernya. Ada yang punya kalender? Ada. Ustazah, kapan ujian akhir semester, Za? 30 November. Bulan Desember. Sekarang 12 lah. Tanggal berapa, Sah? November. 10 November. Kalender lihat tanggal 30. 30 ujian akhir semester, Zah. Ya. Zah. Tuh, tanggal 30 itu hari apa? 30 hari. Bentar. Sekarang Senin. Senin, nanti bilang Rabu, datang bilang Ara. Hari Senin, berapa hari lagi tuh? Dari sekarang. 1, 2, 3, 4. 19 hari lagi, Zah. 19. 11. 12, 1, 2, 3, 4, 5. 19 hari. Berapa hari lagi? 19. 18. 19. 18. Oh iya, sekarang kan 18. Sekarang 18. Kurang lebih 3 minggu. 3 minggu ya, Zah. Sekarang tanggal 12, strip 10, strip 20. Kemarin ada yang nonton 11 pixel nggak? 18 hari lagi. Oke, teman-teman. Ustazah. Aisyah, Ustazah. Ya, Fabian. Boleh sapa-sapa teman Zah? Boleh. Aisyah, mana Aisyah nih? Enggak. Aisyah atau Aisyah? Aisyah Agak. baru bergabung. Kenapa baru bergabung Aisyah? Agak. Apa, Fabian? Udah mandi. Sudah. Fabian baru mandi ya. Zah, dari jam 5, Zah. Belum, ini masih pagi. Belum. Ini jam 8:52. Masuk jam 9. Iya. Subuh mandi. Kalau sore itu sekarang tuh sesnya kita ada mandi. Anak subuh mandi. Yang belum mandi siapa di sini? Dibilangnya nih. Ana udah mandi. Bisa jelas. Zara udah mandi, Zara. Padahal dia Jam sendiri. 5 pagi, Zah. Biar seger. Berarti Fabian belum mandi nih. Udah 5 pagi, Zah. Udah. Salam, Zah. Enggak.